Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Wang Teng sedang berkelahi dengan Li Roncheng. Wang Teng berkata, "Selama aku masih bisa bernafas, aku akan menghentikanmu." Lalu Roncheng bangun dan langsung menyerang Wang Teng. Tetapi Wang Teng berhasil menahan serangannya dan langsung meninju Roncheng di perutnya. Li Roncheng terhempas sampai ke tembok. Sistem memberi notifikasi selamat kepada host, telah mendapatkan kekuatan 15 dan kecepatan 12. Kau prajurit menengah, apa kau pikir prajurit menengah benar-benar mengagumkan? Wang Teng membalas, "Sorry ya, seniman bela diri tingkat menengah bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Kau pikir kau siapa? Aku ini punya kemampuan untuk memberitahu kau siapa aku. Lihat aja, aku akan membawa orang." Wang Teng membalas, "Apa yang kau takutkan? Nih, ku beritahu, nama aku Li Roncheng. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk menelpon seseorang. Oke, kau tunggu aku." Saudara Wang Teng, kau terlalu buruk. Kau benar-benar membiarkan Li Roncheng disalahkan. Kalau dia tahu, dia pasti akan membencimu. Su Cie berkata, "Saudara Wang Teng, kau nggak pernah bilang kalau kamu itu begitu kuat." Su Cie, kamu nggak pernah bertanya. Su Cie melanjutkan, "Saudara Wang Teng, kalau kamu nggak mengatakannya, kamu mungkin gak akan jujur dengan saudaramu. Anggur hari ini, kau yang bayar." Pai Wei berkata, "Dasar bodoh, jangan keterlaluan. Saat ini, kau akan ditinggal dan dipukuli." Kita berpindah ke bartender yang lagi ngumpet. Orang yang kiri berkata, "Manajer, apa kita biarkan mereka pergi seperti ini?" Manajernya menjawab, "Terus apa yang mau kau lakukan? Menahan mereka?" Anak itu adalah seniman bela diri tingkat menengah di usia muda. Latar belakangnya benar-benar luar biasa. Ngerti nggak? Ingatlah, hari ini Cao Kang dan Leopard yang mabuk dan membuat masalah. Itulah masalahnya. Kau ngerti nggak? "Iya, ngerti manajer." Dalam hati manajernya, "Aku masih harus memberitahu bos tentang masalah ini." Kita berpindah ke Pai Wei. Pai Wei meng-SMS Wang Teng, "Saudara Wang Teng, aku udah di rumah sekarang. Saudara Wang Teng, aku akan tidur. Selamat malam." Pai Wei masih terbayang-bayang Wang Teng. Siapa yang berani menggertakku, pantas mendapatkannya. Kita berpindah lagi ke gym bela diri. Dalam hati Wang Teng, orang-orang ini datang sangat awal dan mereka benar-benar pekerja keras. Aku, Wang Teng, gak akan mengakui kekalahan. Wang Teng seperti biasa menyapa semua orang. "Kakak, kau datang lebih awal. Kak senior, tolong pergi ke sana lebih awal. Kakak, kau sekarang udah jadi lebih kuat." Dalam hati mereka, ini orang sakit jiwa emang. Lalu Wang Teng melihat ke sistemnya lagi. Sistem memberi selamat kepada host karena mendapatkan ilmu berang dasar +1, ilmu tubuh dasar 1, kekuatan +3, ilmu tinju dasar +2, dan kecepatan +5. Dalam hati Wang Teng, ini adalah awal yang sangat baik. Ini sangat keren. Saatnya naik ke lantai 2 dan melihatnya. Orang itu yang melihat Wang Teng menghampirinya dan berkata, "Aula seni bela diri menetapkan bahwa seniman bela diri tingkat rendah gak diperbolehkan pergi ke lantai 2. "Iya, aku tahu. Terima kasih atas peringatannya. Tapi tadi malam, aku gak sengaja menerobos seniman bela diri tingkat menengah." Orang itu kaget. "Sialan, anak ini baru datang kemarin kan?" "Enggak, dia datang tuh Jumat malam. Aku melihatnya. Setelah 2 hari pelatihan, dia menjadi seniman bela diri tingkat menengah." "Apa kau bercanda? Itu mustahil. Dia pasti udah berlatih seni bela diri sebelum dia datang ke gym bela diri." Dilihat dari penampilannya, dia jelas-jelas adalah generasi kedua yang kaya, miskin beradab, dan kaya bela diri. Keluarga yang kaya akan seni bela diri akan selalu berlatih seni bela diri lebih awal dan lebih muda daripada kita. Dalam hati Wang Teng, gelembung di lantai 2. Aku datang. Saat dia membuka pintu lantai 2, ada banyak sekali gelembung atribut. Aku harus menjadi kuat. Lalu Wang Teng masuk ke lantai 2. Dia mengejar orang gendut yang kemarin. Orang gendut itu berkata, "Ini adalah kedua kalinya kau mengambil semuanya." Wang Teng membalas, "Hei, bukannya karena kamu kesepian saat berlatih sendirian? Aku akan menemanimu saat berlatih." "Ya udah, kalau gitu, mari kita bertanding. Kalau kau kalah, berlatihlah sendiri."
Dan kalau kau yang kalah, gimana kalau kau mengakuiku sebagai kakak? Enggak, mustahil, benar-benar mustahil. Orang-orang yang melihat Wang Teng tampak gak percaya. Dalam hati si gendut, mustahil. Bahkan jika itu lebih cepat dariku, dia menang terlalu mudah. Wang Teng berkata, gendut, berani bertaruh berarti berani menerima kekalahan. Dalam hati Wang Teng, poin atribut ini benar-benar lebih menarik, yang jauh lebih baik dari yang terakhir kali. Wang Teng melanjutkan, mulai sekarang aku akan menjadi kakakmu, oke? Tenang aja, yakinlah, ini pasti win-win situation. Dan aku akan melindungimu di masa depan. Aku harus mendapatkan poin atribut lebih banyak lagi. Siapa yang mau berlatih denganku? Pedang, pisau, tongkat, tinju, apapun boleh. Ayo, sini cepat. Seseorang berkata, astaga, tersebar berserakan. Anak ini lebih bodoh darinya. Seseorang merespon, kalau gitu, kamu pasti gak tahu seperti apa dia di lantai pertama saat itu. Aku gak tahu siapa anak bodoh ini. Wang Teng pergi dan berkata, kau harus berlatih sendiri dulu. Dan kakak akan pergi ke kompetisi sebentar. Dalam hati si gendut, apa bosku memiliki lubang di kepalanya? Lalu Wang Teng mulai berkelahi dengan orang lain. Yang pertama, beradu tinju. Yang kedua, beradu pedang. Dia mulai mengumpulkan poin atribut. Setelah selesai latihan, dia mengecek sistem. Sekarang, aku telah hampir mencapai level seniman bela diri tingkat tinggi. Dan tentu saja, kultivasi jari emas juga sangat cepat. Kita lihat skill dan atribut Wang Teng sekarang. Pemahaman 43, fisik 84, kekuatan 964, kecepatan 533. Skill, teknik dasar tinju, kesempurnaan. Teknik gerakan dasar, kesempurnaan. Teknik dasar pedang, kesempurnaan. Kelahiran kembali yang gak dapat dijelaskan. Dan jari emas sama sekali gak sesederhana itu. Tapi sekarang, aku harus mengadakannya. Jari emas, karena kau memilihku, aku juga membutuhkanmu. Kalau gitu, mari kita dapatkan apa yang kita butuhkan saat ini. Kita berpindah ke keesokan harinya. Wang Teng sedang bersama Pai Wei di kantin. Pai Wei berkata, saudara Wang Teng, akhir-akhir ini sangat sulit untuk menelponmu. Aku gak bisa datang setiap akhir pekan. Wang Teng membalas, aku agak sibuk akhir-akhir ini. Mari kita ngobrol kalau aku punya waktu. Lalu Yu Hao berkata, bukankah itu Yuan Chenghua? Di mana? Lalu masuk beberapa orang di sana. Pai Wei berkata, kepala babi di sampingnya. Bukankah itu Li Roncheng? Su Jie berkata, beneran itu? Kok dia bisa dipukuli sampai seperti ini? Wang Teng berkata, lihat apa yang kulakukan. Tapi aku gak melakukannya dengan tanganku. Mereka semua melihat Li Roncheng tertawa. Li Roncheng berkata, apa yang kalian tertawakan? Su Jie berkata, kepala lu kayak kepala babi. Udah jelek, lebar, hidup lagi. Kau pikir kau siapa? Berani mentertawakanku. Makan nih, pukulan kematian. Saat hampir mengenai Su Jie, Wang Teng langsung menahannya. Wang Teng berkata, Li Xiao, saudaraku ini hanya berbicara, jangan ambil hati. Li Roncheng berkata, minggir, aku akan membunuhnya hari ini. Lepaskan aku, lepaskan. Aku bilang lepaskan. Oke, santai, sesuai keinginanmu. Lalu Wang Teng melepaskannya, yang membuat Li Roncheng sampai jatuh. Li Roncheng, udah aku lepaskan kan? Ya udah, mulai sekarang jangan sentuh aku. Li Roncheng kabur dan berkata, ini belum selesai. Sebelum sekolah, kita akan bertarung. Pai Wei berkata, saudara Wang Teng, apa kamu benar-benar ingin melawannya? Su Jie berkata, saudara Wang Teng, apa kamu yakin bisa menang melawan Li Roncheng? Wang Teng membalas, aku jadi duta shampoo lain. Emangnya aku bilang aku akan pergi. Lalu seseorang datang ke kelas. Orang itu berkata, hey, aku tahu kau. Anak ini ingin bermain denganku kan? Kalau gitu, mari kita bandingkan di sini. Pai Wei berkata, Li Roncheng, kau nggak tahu malu ya? Saudara Wang Teng belum mengatakan apa yang harus digunakan. Kau memilih salah satu yang mudah bagimu. Wang Teng menepuk kepala Pai Wei dan berkata, nggak apa-apa, nggak masalah. Hasilnya bakalan sama kok. Li Roncheng berkata, emang hasilnya akan sama. Gak peduli apa yang kau gunakan, aku pasti akan menang. Aku akan membiarkan kau melihat apa yang disebut teknik Tai Cheng. Wang Teng juga menyiapkan pedangnya. Lalu Li Roncheng mulai menyerang Wang Teng. Tapi Wang Teng berhasil menghindari serangan pertamanya. Ini mustahil. Lalu Wang Teng pergi ke belakang Li Roncheng. Dia berkata, Li Roncheng, ini udah berakhir. Li Roncheng terkena serangan dari Wang Teng. Kau, jangan sombong kau. Lalu Wang Teng teleport lagi ke belakangnya. Kau sangat cepat. Li Roncheng pun kalah. Sistem memberitahukan selamat kepada host mendapatkan teknik dasar pisau 20 dan kekuatan 12 poin. Orang-orang yang bersama Li Roncheng ketakutan. Seorang berkata, dia seharusnya hanya pingsan. Cepat, bawa dia pergi. Pai Wei berkata, saudara Wang Teng mengalahkan Li Roncheng dalam sekejap. Itu terlalu hebat. Ya udah, yuk ayo pulang. Dalam hati seorang murid, kenapa Wang Teng begitu kuat? Jika aku mengkhianatinya, apakah dia akan balas dendam padaku? Jika aku tahu begini,
Kenapa gak sejak awal? Dalam hati Wang Teng, kemenangan muda hari ini atas Li Roncheng menyumbang banyak sekali poin kecepatan, poin dan atribut sementara Wang Teng. Pemahaman 51, fisik 121, kekuatan 1356, kecepatan 632, skill, teknik dasar tinju mikro, teknik dasar tubuh mikro, teknik dasar pedang mikro, dan teknik dasar pisau mikro juga. Lalu Wang Teng melihat ke sebuah toko. Dia melihat teman sekelasnya. Dalam hati Wang Teng, bukankah itu Lin Chuhan? Apakah dia bekerja lagi? Li Chuhan disampiri dua pegawai. Pegawai yang kiri berkata, "Chuhan, ini udah sangat larut. Biarkan aku mengantarmu pulang sepulang kerja." Pegawai yang di kanan berkata, "Chuhan, aku kebetulan tinggal di daerahmu. Aku akan mengantarmu pergi." Mereka berdua saling bertatapan satu sama lain. Seorang pegawai wanita berkata, "Ayolah, rumah kalian berjarak 108.000 mil dari rumah Chuhan." Li Chuhan berkata, "Gak perlu, aku bisa pulang sendiri." Lalu Wang Teng menghampiri Li Chuhan. "Cantik, berikan aku secangkir teh susu." "Wang Teng, kenapa kamu?" "Kenapa? Bukan aku." Oh iya, harganya $18. Dua pegawai itu kaget. Yang satu berkata, "Chuhan, siapa ini?" Li Chuhan menjawab, "Dia adalah teman sekelasku." Seorang pegawai berkata, "Teman sekelas Chuhan? Ini bukan seperti teman kelas biasa." Dalam hati Wang Teng, gak heran Lin Chuhan dapat menunjukkan ekspresi seperti itu. Lagian siapa yang peduli dengan plester kulit anjing ini? Wang Teng berkata, "Lin Chuhan, kapan kamu pulang kerja? Apa kau ingin pergi bersama?" Chuhan berkata, "Kebetulan aku juga pulang kerja. Jadi mari kita lanjutkan. Tunggu aku ya." Kedua pegawai itu kaget. Li Chuhan berkata, "Ya udah, ayo pergi." Wang Teng berkata, "Baiklah, ketua kelas, aku menyerahkan tugas pengawalan hari ini kepadamu." Li Chuhan berkata, "Terima kasih. Barusan aku akan pergi sendiri." Wang Teng membalas, "Kamu yakin? Sebaiknya aku mengantarmu kembali. Tepat pada waktunya bagiku untuk mengendarai." Lalu Wang Teng diberikan helm. "Apa kau ingin aku yang mengendarai?" Wang Teng berkata, "Ya udah, kalau gitu ayo. Udah jam berapa ini? Besok ada kelas juga soalnya. Pegangan yang erat, jangan sampai jatuh." Oke. Saat ingin pergi, Wang Teng berkata, "Hei kalian berdua, ngapain kalian masih di sini? Cepat pergi." Oke. Wang Teng di sepeda berkata, "Ketua kelas, aku memecahkan dua masalah untukmu. Bagaimana caranya kau berterima kasih padaku?" Li Chuhan membalas, "Tentu saja. Itu untuk membantumu mengerjakan PR dan sprint untuk ujian masuk perguruan tinggi. Itu sebabnya aku ditempatkan di meja yang sama denganmu." Kalau gitu silahkan." Hehe. Chuhan berkata, "Sampai sini aja. Aku akan kembali sendiri. Lebih nyaman bagimu untuk pulang juga. Oh iya, ketua kelas, lihat di keranjang sepedamu." Ternyata itu minuman tadi yang dibeli oleh Wang Teng. "Ini teh susumu." Wang Teng berkata, "Itu untukmu. Aku udah lama gak minum itu. Aku juga gak suka rasanya untuk waktu yang lama." Li Chuhan membalas, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bukankah kau membawa ke sekolah untuk minum seminggu yang lalu?" "Bercanda." "Ya udah, cepat kembali sana. Sekarang udah larut." Wang Teng, aku merasa kamu aneh akhir-akhir ini. Seperti orang yang berbeda. Itu perasaanmu aja. Ketua kelas, sampai jumpa besok." Tiba-tiba ada suara tembakan. Hah? Tembakan? Ternyata ada beberapa orang di lorong kegelapan. Mereka sadar itu murid bela diri. Lalu seseorang berkata, "Bos, apa yang salah?" Bosnya berkata, "Saat polisi datang, bawa dia, jadikan dia sebagai sandera." "Bos, anak itu kabur." Lalu bosnya menembakkan pistolnya ke sebelah kepala dari Wang Teng. "Jangan bergerak, sini." Wang Teng berkata, Oke, aku akan bantu. Tolong jangan tembak, aku sangat takut." Dalam hati Wang Teng, "Tenang, jangan impulsif. Penjahat ini benar-benar berani menembak. Aku baru aja memiliki kesempatan untuk kembali. Jangan banyak omong, bawa dia. Ayo pergi." Lalu Wang Teng dimasukkan ke dalam Grand Max. "Yaudah, cepat kendarakan, senja akan tiba." Seorang berkata, "Aku telah menahanmu berlari. Kenapa kamu masih bernafas?" Wang Teng membalas, "Aku hanya orang biasa dan aku lelah ditangkap." Dalam hati Wang Teng, sekarang bukan waktu terbaik untuk melarikan diri. Tunggu mereka untuk bersantai dan lengah. Lalu mobil polisi mulai datang. Bos, polisi mengejar." "Ya udah, pergilah buang mereka." "Bos, ada tembakan kecil." Lalu Wang Teng digunakan sebagai sandera. "Woi polisi, singkirkan senjata kalian. Kalau enggak, anak ini akan kutembak." Lalu penjahat itu menembak satu mobil polisi dan mobil polisinya menabrak satu sama lain. "Kalian mau ngejar? Jangan mimpi." Dalam hati Wang Teng, para gangster ini bahkan berani membunuh polisi. Sekarang setelah polisi dibunuh, aku pasti akan mati ketika udah aman. Lalu mereka pergi ke tengah-tengah hutan dan mereka turun. Seorang berkata, "Cepat dan turun, hentikan mobilnya." "Bos, setelah melewati hutan ini, kita akan pergi ke kota berikutnya dan kita dapat melarikan diri dari polisi." Dalam hati Wang Teng, sekarang mereka baru aja melarikan diri. Gak ada perhatian padaku. Hanya ada satu kesempatan. Mereka semua adalah orang-orang sialan, gak memiliki beban psikologis. Seorang berkata, "Hati-hati, jangan berputar." Lalu tiba-tiba ada seorang penjahat yang tumbang. Yang lain kaget. "Hah?
Apa yang terjadi? Bos, dia terbunuh. Lalu Wang Teng mengambil gelembung teknik tombak Xiao Cheng. Astaga, ada apa dengan anak ini? Udah, lupakan aja. Bunuh aja dia sekarang. Sekarang, yang penting adalah menyelamatkan diri sendiri. Lalu orang itu menembak Wang Teng. Tapi Wang Teng berhasil menghindar. Lalu Wang Teng teleport ke sebelahnya dan menembak orang itu sampai mati. Hei bocah, keluar kau. Jangan bersembunyi. Lalu tiba-tiba, seseorang pistolnya habis. Sial, pistolku kehabisan amunisi. Lalu Wang Teng langsung menumbangkan orang itu. Dan hanya tersisa satu penjahat. Mereka berdua beradu tembakan. Tapi Wang Teng berhasil menghindar. Dan Wang Teng berhasil mengenai orang itu. Dalam hati Wang Teng, berakhir. Apakah udah berakhir? Aduh, aku sangat mual. Kejadian seperti ini bener-bener gak bikin nyaman. Tapi harus kubiasakan sesegera mungkin. Lalu ternyata masih ada penjahat yang hidup. Dia menembak Wang Teng. Tapi untungnya tembakannya gak kena. Sangat disayangkan. Lalu Wang Teng langsung membunuh orang itu. Dalam hati Wang Teng, kenapa aku membuat kesalahan besar? Jika pistol tidak mengenai arah yang salah, dan jika ingin balas dendam, kau harus terbiasa dengan semua omong kosong ini sesegera mungkin. Sialan. Tanpa diduga, ada senjata keenam. Dan polisi seharusnya nggak mengetahuinya, jadi aku bisa mengambilnya. Lalu polisi datang ke tempat TKP. Seseorang berkata, "Yang Tui, cepat kemari. Semua tahanan udah mati." Dan yang masih hidup, Wang Teng berkata, "Enggak, jangan datang. Aku nggak ingin melakukannya. Kamu." Seorang polisi berkata, "Bocah ini adalah seniman bela diri tingkat tinggi. Sepertinya dia membunuh gangster. Sayangnya, dia adalah seorang siswa. Aku harap kejadian ini gak berdampak berlebihan kepadanya. Ketika dia dalam suasana hati yang lebih baik, dia dapat merekam pengakuan. Dan orang-orang inilah yang harus menyalahkan diri mereka sendiri." Kita berpindah ke keesokan harinya. Di sekolah, Wang Teng juga mengambil gelembung. Ada gelembung bahasa Inggris, dan gelembung matematika. Sistem memberitahu kalau host memperoleh bahasa plus 10, bahasa Inggris plus 15, dan matematika plus 8. Dalam hati Wang Teng, sistem ini dapat mengambil atribut pembelajaran. Aku sangat ingin tahu tentang asal-usul sistem ini. Chuhan melihat Wang Teng pegang-pegang sendiri. Dalam hati Chuhan, apa ada yang salah dengannya? Kenapa Chuhan ada yang salah? Lalu Chuhan tersipu malu. Dalam hati Chuhan, ini udah berakhir. Aku terpesona olehnya. Ini sangat memalukan. Aku pasti memperhatikan jam berikutnya. Lalu Suci datang dan berkata, "Saudara Wang Teng, apa kau punya waktu akhir pekan ini? Ayo pergi ke pesta keluarga Chow bersama." Wang Teng membalas, "Aku akan pergi ke gym seni bela diri akhir pekan ini." Pai Wei memeluk Wang Teng dan berkata, "Saudara Wang Teng, jangan terlalu membosankan. Ayolah, kamu juga perlu membedakan pekerjaan dan istirahat." Ya udah, oke. Kalau gitu, aku akan santai aja. Lalu kita langsung lompat ke akhir pekan di pesta keluarga Chow. Dalam hati Wang Teng, aku harusnya gak bersikap baik. Bersosialisasi dengan nama ini lebih melelahkan daripada berlatih seni bela diri. Lalu seorang wanita datang dan berkata, "Maaf semua, karena membuat kalian menunggu. Ada yang baru aja tertunda." Suci berkata, "Nona Chow sangat cantik." "Oh iya, itu bukannya Li Ronceng. Bagaimana bisa dia mendekati para keluarga Chow?" Wang Teng menampar Suci dan berkata, "Gak ada orang di sekitarnya yang baik-baik aja. Jadi, kau bisa makan makanannya sendiri dengan tenang. Dan makanan lebih sedikit di perjamuan. Jangan malu-maluin." Nona Chow berkata, "Teman-teman ini memandang Mansheng. Aku gak tahu bakat apa itu." Wang Teng membalas, "Kami semua hanya tamu biasa. Kita gak layak untuk mendapat perhatian Nona Chow." Li Ronceng menghampiri Nona Chow dan berkata, "Nona Chow, ini Wang Teng, tua muda kelima dari keluarga Wang." Nona Chow berkata, "Ternyata tua muda dari keluarga Wang. Maaf karena ketidaksopananku." Dalam hati Nona Chow, benar-benar gak perlu lagi bagi keluarga Wang untuk menang. Tetapi, kenapa Wang Teng berbeda dari rumor yang aku dengar? Nona Chow melanjutkan, "Selanjutnya adalah puncak malam. Silahkan pindah ke tempat berburu. Orang yang paling banyak menembak mangsa malam ini akan mendapatkan hadiah misterius." Dalam hati Wang Teng, apa ini kebetulan? Aku baru aja mendapatkan keahlian menembak dari seorang gangster. Dan ada kesempatan untuk berlatih. Lalu mereka pun ke outdoor. Suci berkata, "Saudara Wang Teng, senapan keluarga Chow ini semuanya memiliki rune. Jadi ayo pergi dan bermain sebentar." Wang Teng bertanya, "Bagaimana dengan Pai Wei?" Dia menjawab, dia bilang dia akan bermain dengan senjata air. "Ayo kita pergi sendiri." "Ya udah, ayo." Bang! Wang Teng berhasil memburu satu kelinci. Suci berkata, "Saudara Wang Teng, kau sungguh menakjubkan. Kami bahkan gak melihat kelinci ini dengan jelas. Dan kau menembaknya dalam satu gerakan." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.